Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Pemilihan metode akuntansi yang tepat melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi yang paling berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Dalam memilih di antara berbagai alternatif akuntansi keuangan dan pelaporan yang ada, kerangka kerja konseptual telah mengidentifikasi beberapa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berguna. Karakteristik kualitatif tersebut adalah yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevansi, yang ketiga reliabilitas, yang keempat komparabilitas, dan yang kelima adalah konsistensi. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam. Begitu juga dengan metode pengambilan keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka dalam memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan melalui laporan keuangan. Informasi akan dianggap berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau oleh para pengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi para pemakai yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi maupun keputusan kredit. Jadi, agar informasi dapat dikatakan bermanfaat, maka informasi tersebut haruslah dapat dipahami. Ini merupakan kualitas khusus dalam karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Badan Pembentuk Standar Akuntansi menggambarkan relevansi sebagai sesuatu yang dapat membedakan. Informasi keuangan dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, atau dengan kata lain, mampu membuat beda hasil dari berbagai alternatif keputusan yang ada. Karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut haruslah memiliki nilai umpan balik, kemudian memiliki nilai prediktif, dan ketepatan waktu. Informasi yang memiliki nilai umpan balik adalah informasi yang dapat membantu para pemakai laporan keuangan mengoreksi harapan-harapan atau ekspektasinya di masa lampau. Lalu, informasi tersebut sebagai hasil konfirmasi dari harapan-harapannya di masa lampau selanjutnya dapat digunakan untuk membantu memprediksi atau memperbaiki hasil di masa mendatang. Oleh sebab itu, dikatakan memiliki nilai prediktif. Jadi, informasi yang relevan pada umumnya akan memberikan nilai umpan balik dan juga nilai prediktif pada saat yang bersamaan. Untuk mengilustrasikan informasi yang memiliki nilai umpan balik dan juga nilai prediktif, sebagai contoh, ketika perusahaan menyajikan laporan laba rugi komparatif, investor dan kreditur memiliki informasi untuk membandingkan hasil operasi atau kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya dengan hasil yang diperoleh selama tahun berjalan. Laporan laba rugi komparatif ini setidaknya dapat memberikan dasar awal bagi investor dan juga kreditur
untuk mengevaluasi harapan-harapannya di masa lampau dan juga untuk mengestimasi atau memprediksi hasil yang diinginkannya di masa mendatang. Di samping itu, selain memiliki nilai umpan balik dan nilai prediktif, faktor ketepatan waktu juga adalah sangat penting, terutama bagi informasi yang mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Ketepatan waktu di sini berarti bahwa informasi tersebut harus dapat tersedia pada saat dibutuhkan, terutama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis atau dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang baru tersedia setelah sebuah keputusan diambil, maka informasi tersebut akan menjadi sia-sia karena menjadi tidak dapat dipakai. Dan oleh karena itu, informasi tersebut dikatakan tidak lagi relevan dalam pengambilan keputusan. Jadi, sebagai kesimpulan, informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki nilai umpan balik, kemudian memiliki nilai prediktif, dan juga dapat tersedia atau disajikan secara tepat waktu. Di samping memenuhi karakteristik kualitatif relevansi, informasi juga dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas atau keandalan. Relevansi dan reliabilitas ini termasuk sebagai kualitas primer dalam karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Informasi dikatakan dapat diandalkan atau memiliki karakteristik kualitatif reliabilitas jika informasi tersebut 1. Dapat diuji, 2. Disajikan secara tepat, kemudian relatif bebas dari kesalahan, kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan yang ketiga bersifat netral. Namun, pengertian reliabilitas di sini tidaklah berarti akurat sepenuhnya. Informasi yang berdasarkan pada pertimbangan profesional atau professional judgment dan meliputi berbagai estimasi serta perkiraan tidak dapat akurat sepenuhnya. Namun, informasi tersebut seharusnya dapat tetap diandalkan. Informasi dikatakan memiliki daya uji jika informasi tersebut menggambarkan sebuah konsensus. Artinya adalah bahwa hasil yang sama akan dapat diberikan oleh informasi tersebut melalui sebuah verifikasi yang dilakukan oleh siapapun juga dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Dengan kata lain, daya uji ini hadir ketika seorang pengukur independen melakukan pengukuran atas suatu item dan ternyata hasilnya sama seperti yang dilakukan oleh pengukur independen lainnya dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Sebagai contoh adalah informasi mengenai besarnya penyusutan. Informasi ini dikatakan berdaya uji jika siapapun juga yang menghitung besarnya penyusutan tersebut dengan menggunakan metode penyusutan yang sama akan menghasilkan nilai yang sama. Sedangkan ketepatan penyajian menggambarkan adanya kecocokan antara besarnya hasil pengukuran dengan aktivitas ekonomi atau item yang diukur. Dengan kata lain, angka-angka yang ada dalam laporan keuangan haruslah benar-benar mewakili apa yang ada. Sebagai contoh, nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar 400 juta rupiah haruslah sama dengan banyaknya persediaan yang benar-benar ada secara fisik di gudang dan mewakili nilai tersebut. Contoh lainnya,
Jika laporan laba rugi melaporkan retur penjualan sebesar 30 juta rupiah, maka angka ini harus benar-benar mewakili retur penjualan yang sesungguhnya terjadi. Informasi juga dikatakan dapat diandalkan jika informasi tersebut bersifat netral, yang berarti tidak bias atau tidak memihak, kemudian faktual atau apa adanya, dan tidak bergantung pada kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Komparabilitas dan konsistensi termasuk sebagai kualitas sekunder dalam karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Informasi tentang sebuah perusahaan akan menjadi lebih berguna jika bisa dibandingkan dengan informasi serupa menyangkut perusahaan lain pada periode waktu yang sama, atau dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda. Informasi dari berbagai perusahaan dianggap memiliki daya banding jika telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Komparabilitas memungkinkan pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi yang terjadi antar perusahaan. Sesungguhnya, hakikat dari komparabilitas adalah bahwa informasi akan menjadi lebih berguna ketika informasi tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah patokan atau standar. Perbandingan dapat dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan lain yang berada dalam satu industri yang sama, atau dikaitkan dengan data industri pada periode waktu yang sama, atau dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama namun untuk periode waktu yang berbeda. Komparabilitas data akuntansi untuk perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda memerlukan konsistensi. Komparabilitas mengharuskan peristiwa yang sama diperlakukan dengan cara yang sama dalam laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda pada periode waktu yang sama, dan untuk perusahaan tertentu atau perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda. Apabila sebuah perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa dari periode ke periode, maka perusahaan tersebut dianggap telah konsisten dalam menerapkan standar akuntansinya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut tidak boleh beralih dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Perusahaan dapat mengubah metode akuntansinya dari metode akuntansi yang satu dengan metode akuntansi lainnya yang diperkenankan, sepanjang dapat menunjukkan bahwa metode yang baru tersebut lebih baik daripada metode akuntansi yang sebelumnya. Kemudian, sifat dan pengaruh perubahan akuntansi tersebut serta alasannya haruslah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan pada periode di mana terjadinya perubahan. Badan pembuat atau penyusun standar akuntansi juga telah mengidentifikasi dua kendala sebagai bagian dari kerangka kerja konseptual. Dalam menyediakan informasi yang mengandung karakteristik kualitatif, ada dua kendala yang dominan yang seharusnya dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang dihasilkan, dan yang kedua adalah mengenai materialitas. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Semoga bermanfaat. Salam sukses.